Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku tersenyum menatap hujan. Aku sangat suka hujan. Hujan selalu membuatku rindu pada Umi dan Abi. Hujan membuatku mengingat kenangan-kenangan manis dalam hidupku. Aku memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Entah mengapa aku lebih memilih jalan kaki. Aku terus melangkah menembus hujan yang cukup besar. Tidak peduli sebesar apapun hujan, yang terpenting aku sampai di rumah. Alam seakan paham bagaimana kondisi hatiku saat ini. Diriku dan langit hari ini sama-sama menjatuhkan air yang begitu deras. Semakin deras hujan menetes, semakin deras pula air mataku menetes membasahi pipiku. Air mataku tak henti-hentinya keluar ketika aku mengingat bagaimana perlakuan Kak Rafka padaku. Hatiku terasa sangat sakit kala mengingat sikap Kak Rafka padaku. Kini hujan memiliki peran baru dalam hidupku. Selain menjadi jembatan rinduku pada Umi dan Abi, hujan juga berperan sebagai sahabat yang setia mendengar semua keluh kesahku dan saksi atas setiap tetesan air mataku, hancurnya diriku, sakitnya hatiku dan sesaknya dadaku. Aku semakin terisak. Ya Allah, sepadi inikah takdir hidup hamba? Gumamku. Air mataku menetes kian deras. Terasa sekali rasa dedak sesak di dada. Abi, Kak Rafka ingkar janji. Kak Rafka nyakitin Kila lagi, ujarku lirih. Napasku terasa tercekat. Hidungku juga tersumbat akibat tangisanku yang semakin menjadi-jadi. Abi, Umi, seperti inikah menjadi dewasa? Ucapku dengan suara parau. Seandainya aku tahu jika menjadi dewasa akan sesakit ini, lebih baik aku tetap kecil saja. Sewaktu kecil lukaku hanya di tangan dan di kaki. Tapi saat aku dewasa, mengapa luka ini berpindah ke hati? Aku menatap lurus ke depan, menatap derasnya tetesan air hujan yang harus jatuh berkali-kali. Dari hujan kita bisa belajar bahwa kita harus semangat walaupun harus jatuh berkali-kali. Hujan, aku sungguh menyukaimu. Bahkan sedari kecil aku menyukaimu. Karena setiap kali aku bermain hujan, aku selalu bahagia. Kau selalu mampu membuatku tertawa. Namun kini berbeda. Bukan kebahagiaan atau sekadar tawa yang aku dapatkan, justru kesedihan dan tangisan. Allah sampai kapan luka ini hamba rasakan. Aku berjalan lurus dari pinggir jalan raya. Kedua tanganku setia merengkuh tubuhku. Air mataku terus menetes membasahi pipiku. Syukurlah aku memakai gamis yang cukup tebal dan khimar yang panjang, sehingga aku tidak terlalu kedinginan. Jarak dari kantor Kak Rafka ke rumah kami cukup jauh. Namun hal itu tidak membuat perjalananku terhenti. Aku masih setia pulang dengan jalan kaki. Kakiku tidak lelah, tetapi hatiku lelah. Entah sudah berapa puluh menit aku berjalan, kini aku sudah tiba di depan gerbang rumah. Dengan tangan bergetar aku memencet bel agar Pak Mamat segera membukakan gerbang untukku. Bibirku berubah menjadi keunguan, mungkin karena aku terlalu kedinginan. Dengan bibir bergetar aku berteriak memanggil Pak Mamat. Assalamualaikum, Pak Mamat, teriakku dengan suara bergetar. Sungguh aku benar-benar kedinginan, badanku bergetar, seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Ternyata gamis juga himarku tidak mempan untuk melindungi tubuhku dari dinginnya air hujan. Aku memegangi kepalaku yang terasa pusing. Pak Mamat, teriakku sekuat tenaga. Kondisiku sudah seperti mayat hidup, wajah putih pucat, mata sembab. Sungguh hari ini adalah hari yang paling menyakitkan yang pernah ku alami selama hidupku. Aku bersyukur saat Pak Mamat berlari menghampiriku. Raut wajah khawatir Pak Mamat sangat terlihat jelas. Laki-laki paruh baya seusia Abi itu langsung membukakan gerbang untukku. Tidak lupa ia juga membawakan payung untukku. Astagfirullah, Nyonya Kila. Ya Allah, mari Nyonya masuk.
Pak Mamat membentangkan payung di atas kepalaku, menuntunku untuk masuk tanpa menyentuhku sedikit pun. Aku mengangguk lemah, lalu melangkah masuk ke dalam perkerangan rumah. Aku terus berjalan dengan pelan hingga berhenti di depan pintu masuk. Pak Mamat menekan bel pintu berkali-kali. Bi Imah cepat buka pintunya, teriak Pak Mamat dengan khawatir. Bi Imah cepat. Pintu terbuka memperlihatkan Bi Imah di sana. Astagfirullah, Nyonya Kila. Ya Allah, astagfirullah, gimana ceritanya Nyonya bisa basah kuyup seperti ini? Tanya Bi Imah tak kalah khawatir. Nanti saya berceritanya. Kalau Nyonya bercerita sekarang, nanti saja berceritanya. Kalau Nyonya bercerita sekarang, bisa-bisa tubuhnya membeku akibat kedinginan. Cerocos Pak Mamat kesal. Cepat sana, bawa Nyonya Kila masuk. Bi Imah berdecak kesal. Ia langsung membantuku untuk masuk. Mari Nyonya. Bi Imah merangkul kedua pundakku, membantuku untuk berjalan menuju kamar. Satu demi satu anak tangga aku naiki. Untuk menuju kamarku, aku melangkah dengan sangat pelan. Tubuhku terasa sangat lemah. Sesampai di kamar, Bi Imah membantuku untuk duduk di kursi yang ada di depan meja riasku. Aku duduk dengan tubuh yang lemas juga bergetar. Nyonya tunggu di sini, Bibi siapkan air hangat dulu. Tunggu sebentar ya Nyonya, ujarnya lalu pergi untuk menyiapkan air hangat untukku. Tak menunggu lama, Bi Imah segera kembali dan memintaku untuk beranjak dari posisiku. Mari Nyonya, Nyonya mandi dulu. Bibi sudah menyiapkan air hangat untuk Nyonya mandi, ujarnya lalu membantuku berdiri. Bi Imah menuntunku menuju kamar mandi. Aku hanya menurut saja. Aku berusaha tersenyum. Terima kasih Bi. Sama-sama Nyonya. Kalau begitu Bibi turun ya. Nanti kalau ada apa-apa, Nyonya panggil Bibi saja. Aku mengangguk lemah. Iya Bi, ucapku pelan. Lalu Bi Imah melenggang pergi. Sepeninggalan Bi Imah, aku segera masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan tubuhku dengan air hangat yang Bi Imah siapkan untukku. Setelah membersihkan diri, tubuhku terasa lebih baik. Tidak terlalu dingin seperti tadi sebelum aku mandi. Setelah ini aku mengganti pakaianku dengan memakai gamis coklat dengan warna jilbab yang senada. Aku juga memakai kardigan sebagai luaran agar tidak terlalu dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin, lalu mengulas senyuman. Wajahku terlihat sangat pucat. Aku memilih untuk beristirahat saja. Kurebahkan tubuhku di atas kasur empuk bermotif bunga-bunga, lalu menutup tubuh hingga batas dada dengan selimut yang juga bermotif bunga-bunga. Tok tok tok. Assalamualaikum Nyonya. Apa Bibi boleh masuk? Samar-samar aku mendengar suara seseorang yang kuyakini itu suara Bi Imah. Waalaikumsalam. Boleh Bi. Aku menoleh ke arah pintu yang terbuka. Di sana ada Bi Imah dengan kedua tangan yang membawa nampan berisi semangkuk bubur kacang hijau dan juga segelas air putih. Nyonya, ini Bibi bawakan bubur kacang hijau dan juga air, ucapnya sambil meletakkan nampan tersebut di atas meja yang ada di samping tempat tidurku. Aku mengangguk seraya tersenyum. Aku berusaha menegakkan tubuhku. Aku ingin duduk. Melihat aku yang kewalahan, Bi Imah segera membantuku untuk duduk. Aku duduk dengan bersandar di kepala ranjang. Terima kasih. Bi Imah mengangguk. Bagaimana keadaan Nyonya Kila? Aku menghela napas lalu tersenyum. Alhamdulillah agak sedikit lebih baik, cuma masih lemas saja. Alhamdulillah, semoga Nyonya cepat sembuh. Jangan lupa makan ya Nyonya, supaya Nyonya cepat sembuh. Aku mengangguk seraya tersenyum. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bi, ucapku. Bi Imah mengangguk sebagai jawaban. Oh ya Bi, Kak Rafka udah pulang? Bi Imah menggeleng. Belum Nyonya. Bi Imah duduk di samping kakiku, pinggir kasur. Nyonya yang sabar ya, ini semua ujian untuk pernikahan Nyonya. Nyonya harus selalu ingat bahwa ujian tanda Allah sayang. Ujian yang berat hanya untuk orang-orang yang hebat. Aku tersentuh mendengar ucapan Bi Imah. Ucapannya itu memang benar. Umi juga pernah mengatakan hal yang sama pada aku. Insya Allah Kila akan selalu sabar. Doakan Kila, semoga Kila bisa melewati semua ini. Bi Imah mengangguk. Pasti segala doa terbaik untuk Nyonya. Aku mengulas senyuman. Hatiku terasa lebih tenang sekarang.
Jangan kasih tahu Kak Rafka kalau Kila sakit. Bi Ima mengulum senyum. Nyonya takut ya buat Tuan Rafka khawatir, iya kan? Cie Nyonya godanya. Lihatlah Bi Ima, ia menggoda aku. Aku hanya membalas dengan senyuman tipis. Bukan takut, bukan Kak Rafka khawatir. Bukan takut buat Kak Rafka khawatir, tapi takut Kak Rafka buat Kila makin sakit. Setelah makan dan minum, istirahat yang cukup, aku merasa tubuhku terasa lebih baik sekarang. Apalagi aku baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Aku teringat Kak Rafka, mungkin sebentar lagi suamiku itu akan pulang, sedangkan aku belum memasak makanan untuknya. Aku harus masak sekarang. Aku segera merapikan perlengkapan sholatku lalu beranjak dengan terburu-buru menuju dapur. Nyonya Kila, bagaimana keadaannya? Oh ya, buburnya sudah dimakan. Aku mengangguk seraya tersenyum. Alhamdulillah kita sudah membaik. Kila sudah makan buburnya. Buburnya enak, pujiku karena memang benar adanya. Alhamdulillah kalau begitu. Terus Nyonya mau ngapain kesini? Mau masak ya? Astagfirullah, jangan Nyonya. Mending Nyonya istirahat saja di kamar. Bosan, capek tidur terus. Kila udah lebih baik kok. Jadi gak apa-apa kalau cuma masak doang. Tapi Nyonya, aku menggeleng. Kila bisa, Bi. Bi Ima mengangguk pasrah. Perlu Bibi bantu? Aku menggeleng. Tidak perlu, Bi. Kila bisa sendiri. Ya sudah, Bibi izin mau sholat dulu ya Nyonya. Aku mengangguk seraya tersenyum. Silahkan Bi, jangan lupa juga mengaji. Bi Ima mengangguk sambil mengacungkan jempolnya, membuatku terkikih pelan. Sepeninggalan Bi Ima, aku segera masuk ke dalam dapur, melihat-lihat bahan makanan yang ada di dalam kulkas. Sepertinya aku akan membuat makanan simpel saja, nasi goreng. Setelah menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan, aku segera berkutik dengan alat-alat masak. Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng untuk makan malam sudah siap. Aku segera memindahkan pada wadah, lalu menatanya di atas meja makan. Suara bel pintu terdengar, itu pasti Kak Rafka. Dengan semangat aku melangkah membukakan pintu untuk Kak Rafka. Kenapa kamu yang buka pintu? Bibi kemana? Kenapa nggak suruh Bi Ima saja? Tanya Kak Rafka saat melihat aku yang membukakan pintu untuknya. Aku bingung dengan pertanyaan Kak Rafka. Kenapa ia malah menanyakan hal sepele seperti itu? Apakah aku salah membukakan pintu untuk suamiku sendiri? Istri Kak Rafka itu Kila, bukan Bi Ima. Sudah seharusnya Kila yang melayani kakak, jawabku. Berani sekali aku berkata seperti itu. Tapi saya gak suka melihat kamu, bentaknya. Kila suka melihat kakak, suka banget malah. Kak, Kila salah apa sih sama Kak Rafka? Sampai-sampai melihat Kila saja Kak Rafka tidak suka. Kamu gak tahu salah kamu apa? Aku mengangguk pelan. Aku memang tidak tahu salahku di mana. Aku merasa selama ini aku selalu melayani Kak Rafka dengan baik. Lantas di mana salahku? Salah kamu karena kamu menjadi istri saya, bentaknya, lalu melangkah masuk dan meninggalkanku. Hatiku sungguh sakit. Suamiku sendiri yang berkata seperti itu. Suamiku tidak suka melihatku. Suamiku sendiri mengatakan bahwa aku salah karena telah menjadi istrinya. Sakit sekali rasanya saat orang yang aku sayang berkata seperti itu. Seburuk itukah aku? Sampai-sampai Kak Rafka tidak suka melihatku. Sampai-sampai menurut Kak Rafka, aku menjadi istrinya adalah sebuah kesalahan. Inikah yang disebut istri yang tidak didambakan kehadirannya? Tidak didambakan kehadirannya? Air mataku tiba-tiba menetes. Dengan cepat aku langsung menyekanya. Aku merapikan jilbabku lalu mencoba untuk tersenyum. Bismillah, ayo Kila, semangat, jangan nangis. Kamu pasti kuat. Batinku bersambung. Thank you for watching.